semuanya hadir ya. Oke, coba dirapiin dulu jilbabnya, dirapiin dulu tempat duduknya, agak geser dikit kalau agak rapi. Udah. Oke, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita apa anak-anak? Berdoa. Oke, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas Sinta silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Oh, anak-anak kalian tahu nggak mengapa kita itu harus baca doa dulu sebelum memulai pelajaran? Agar pelajarannya mendapat berkah, Bu. Ada lagi selain itu? Ya, agar kalau pada saat kita belajar ilmu yang kita dapat itu berkah, terus ilmu yang kita dapat itu bisa masuk ke dalam otak lebih lama. Oke, masih ingat tidak? Kemarin kita belajar apa? Kemarin Sumpah Pemuda, Bu. Ya benar, kemarin kita belajar Sumpah Pemuda. Berarti Sumpah Pemuda itu tentang apa? Tentang janji seorang pemuda. Ya, Bu. Oh benar. Oke, kalian berarti masih ingat ya. Untuk hari ini kita belajar tema 1, subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengetahui dan menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Terus juga dengan kegiatan membaca dan menulis, siswa dapat menentukan dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut, dan dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian dan fungsi dari alat gerak hewan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, biar kita lebih semangat, kita menyanyi dulu lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Hafal nggak anak-anak? Apa, Bu? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, Maju. ayo maju, maju. Anak-anak, kalian tahu nggak mengapa hewan itu bisa bergerak? Karena punya kaki. Benar. Tapi lebih tepatnya lagi, hewan bisa bergerak karena hewan itu memiliki organ di dalam tubuhnya sehingga dia dapat bergerak. Nah, organ yang dapat membuat hewan bergerak itu biasa disebut dengan organ gerak hewan. Oke, anak-anak coba lihat di depan ini. Ini gambar apa? Kelinci. Gambar kelinci. Kenapa mirip ya sama rusa? Ini gambar kelinci. Mirip si kancil, Bu. Ya, ini gambar kelinci. Kelinci di gambar ini lagi ngapain? Lompat. Benar, kelinci di sini lagi melompat. Mengapa kelinci itu bisa melompat? Karena ada organ gerak apa? Kaki, Bu. Ya, benar, karena ada kaki. Salah dari tadi, Bu. Karena ada kaki. Nah, coba lihat di bawah ini. Di bawah ini gambar apa? Gambar Tengkorak. Kelinci, Bu. Ya, ini gambar kelinci. Di dalamnya itu ada tulang-tulang ataupun tengkorak kelinci. Nah, di dalam kelinci ini organ geraknya yaitu tulang. Nah, yang menghubungkan tulang itu apa namanya? Otot, Bu. Otot. Jadi, organ gerak pada hewan kelinci ini yaitu adanya tulang dan adanya otot. Sedangkan kalau misalnya untuk alat geraknya itu yaitu seperti kaki yang ada pada kelinci, ya pada gambar kelinci. Oke, di sini Ibu ada soal cerita. Ini soal cerita bapak dan anak. Nah, siapa yang mau jadi anak sini? Ibu yang jadi bapak. Siapa mau jadi anak? Maju ke depan. Aku. Oke, Winda, ayo siapa jadi anak? Kamu mau jadi anak?
Ibu kamu jadi anak dulu tuh. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-gerinya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Benar, terima kasih Winda. Oke, coba kasih aplaus dulu untuk Winda kayak gini. Tepuk hebat, 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 hebat ya. Coba tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih Winda. Oke, jadi dari cerita ini menunjukkan bahwa kelinci itu merupakan hewan yang lincah karena ia bisa meloncat dan berlari dengan cepat karena dia memiliki kaki yang kuat. Dan juga coba lihat di sampingnya ini. Di samping ini ada alat gerak hewan dan fungsinya. Di sini ada 4 hewan, tetapi ibu hanya menjawab 1. Ini contohnya ya. Sisanya ini kosong. Nah, coba ibu kasih tahu dulu alat gerak hewan dan fungsinya. Contohnya di sini ikan. Ikan di sini memiliki alat gerak sirip dan ekor. Nah, fungsi dari sirip dan ekor yaitu untuk berenang. Nah, di sini ibu ada 3. Siapa yang mau untuk jawab nomor 2, 3, dan 4? Bu, Aku nomor 2, Bu. Ya, oke. Siapa nomor 2 dulu, ayo. Nomor 2 yaitu burung. Bawa aja nggak apa-apa. Pakai pena aja atau pakai spidolboard nggak? Ini pena, Bu. Pena, Bu. Pakai pena aja. Bu. Badannya besar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Winda. Oke, yang ketiga siapa? Amfibi. Oke, Sinta, silakan Sinta. Amfibi, alat gerak sama fungsinya apa? Oke, benar gak? Benar, Bu. Benar. Oke, yang keempat, Ranti, silahkan. Mamalia, alat gerak mamalia apa? Fungsinya apa? Kenapa itu kayak nggak boleh dicontek? Dia emang pelibu orangnya. Oh, gitu ya. Iya, Bu, nggak mau kerja sama. Tuh kan, Bu, nggak boleh berlihat. Oke, bener gak? Mamalia punya kaki. Oke, coba ibu sebutin. Kalau burung alat geraknya sayap dan kaki. Fungsinya untuk berjalan dan terbang. Terus yang ketiga amfibi, alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang keempat mamalia, alat geraknya sapi seperti kaki, paus itu sirip. Fungsinya untuk berjalan dan berenang. Oke, coba kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang udah maju. Oke, yang masih akhir. Bagus, Bu. Tepuk bagus. Tepuk bagus, oke. Tepuk bagus. Bagus, 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 bagus. Oke, kita coba buka yang ada di buku kalian itu yang ada soal teks organ gerak manusia dan hewan. Yang ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Coba ya kita baca, tapi ibu tuh nanti bacanya giliran, tapi nanti ibu acak makanya kalian harus perhatiin ya. Oke, untuk paragraf 1 dan 2 ibu suruh Ranti. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak
apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, lanjut ke Winda. Paragraf 3 dan 4. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke, lanjut paragraf terakhir Sinta. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sudah, Bu. Oke, tadi udah baca tentang organ gerak manusia dan hewan. Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak ide pokok itu apa? Belum. Ide pokok paragraf yaitu bagian-bagian penting ataupun pokok pikiran dari satu paragraf. Jadi misalnya nih kalau kita punya paragraf kayak yang tadi dicerita paragraf 1, nanti dia punya ide pokoknya. Misal ya contoh paragraf 1. Paragraf 1 itu ide pokoknya yaitu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Nah, Ibu mau kalian untuk mencari ide pokok-pokok yang lainnya dari paragraf kedua sampai paragraf selanjutnya. Coba kalian diskusiin bentar tuh, Ibu kasih waktu 3 menit untuk diskusiin bersama teman sebangku ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Coba paragraf 2 apa ide pokoknya, siapa yang tahu? Sinta, apa ide pokok dari paragraf kedua? Organ gerak berguna untuk berjalan, itu Bu, yang berlari, melompat, meloncat, memegang, Ya, menggali itu. benar. Paragraf 2 yaitu guna atau fungsi dari organ gerak. Yang ke paragraf 3, tahu nggak apa ide pokoknya? Tahu, Bu. Ayo, Winda ya tahu ya, apa Winda? Yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa alat Benar. otot. Ya, benar sekali. Oke, lanjut ke paragraf 4 yang dan terakhir. Siapa yang tahu? Ranti lah, Bu. Ranti ya, apa Ranti? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Itu yang paragraf 4. Terus kalau yang paragraf 5-nya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ye, benar. Tepuk tangan dulu. Tahu bagus, Bu. Tepuk bagus dulu. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus. Bagus, 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 bagus. Ibu Elo, maaf. Oke. Tadi kita udah belajar tentang ide pokok. Jadi kalian udah tahu ide pokok gimana. Coba buka halaman selanjutnya yaitu halaman 5. Halaman 5. Ya, itu kan ada ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di situ kan ada 3 ide pokok. Coba kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Sekarang, Bu. Ya. Ya. Oke. Misal Ibu kasih contoh dulu nih ya. Ibu kasih contoh dulu. Misal pada paragraf pertama kan organ gerak terdiri atas otot yaitu 2 macam. Nah, Ibu kembangkan menjadi organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot.
tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Coba dulu, bisa nggak? Bisa. Coba ayo. Jawaban ibu Paragraf sama 2 Bu ya. Ayo coba. Paragraf 2 Bu ya. Ya. Dua. Organ gerak banyak Oh, sekali ibu dihapus ibu fungsinya. ya, ditulis bu ya. Ya, udah ditulis kan? Cepet kan? Sudah Bu. Ya. Indah memang pintar Bu. Iya dong. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Kan tadi Bu organ gerak banyak sekali fungsinya. Ngapa Minda diketawa? Tidak Bu. Mereka udah namain aku. Ayo lanjut lanjut Bunda. Terus saya itu dikembangkan menjadi organ gerak banyak sekali. Ayo ayo. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Oke, benar. Jadi kita udah jawab ya, dan kita udah bisa mengembangkan ide pokok menjadi satu paragraf. Nah, ibu mau tanya nih. Jadi apa kesimpulan kita pada hari ini? Kesimpulan kita pada hari ini Jadi kita tadi aku bu. apa sih Ranti? Tadi jadi hewan itu tuh memiliki organ gerak hewan. Ya. Nah, macam-macamnya itu bisa ada kaki yang mamalia seperti sapi. Kalau ikan ada siripnya untuk berenang. Ya benar, ada yang nambahin lagi nggak? Tadi kita belajar tentang apa? Organ Tentang gerak manusia Bu. ya tentang organ gerak manusia atau organ gerak kita pada hewan, dan kita sudah belajar tentang cara mengembangkan ide pokok ya. Iya Bu. Jadi ibu mau minta kalian untuk buat tugas di rumah, tugas kerjain sama ibu bapak kalian, minta tolong ya. Itu nanti di halaman 6 itu kan ada kalimat lagi nih, ada paragraf, ada cerita. Nah, kalian tolong cari ide pokoknya dan kembangkan menjadi satu paragraf ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke, ya, itu aja pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya itu kita nyanyi dulu lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Ya Bu. Bisa semuanya nggak? Bisa. Oke, coba 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung bari-bari. Mangga lepo, masak kayu bengko, bengko dimakan api, apinya cangcurupan. Bengko dimakan api, apinya cangcurupan. Ayo ketua kelas. Sekali lagi. Ayo ketua kelas, udah jadilah ya. Ayo ketua kelas, kita tutup dengan baca doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada baiknya kita mengucapkan hamdalah.